Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Firdausi Mariamur Rahmah. Saya adalah mahasiswa tingkat 2 program studi akuntansi perpajakan Politeknik Jatiluhur. Di sini saya ingin mengajukan 2 pertanyaan kepada teman-teman semuanya. Berapa banyak dari kalian yang sudah memiliki motor atau mobil? Pasti banyak ya. Khususnya motor pasti udah banyak yang punya. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa banyak dari teman-teman semuanya yang tahu persis berapa pajak yang harus dibayarkan saat membeli kendaraan tersebut? Saya yakin tidak banyak dari teman-teman yang tahu, itulah mengapa saya membuat video ini. Saya akan menjelaskan tentang analisis dan simulasi pajak kendaraan bermotor untuk khususnya daerah Jawa Barat 2025. Saya akan menggunakan 2 contoh kendaraan Honda Vario 125 untuk motor dan Toyota Innova Genesis untuk mobil. Saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua berapa total pajak yang harus dikeluarkan dari saat membeli hingga 5 tahun ke depan. Mari kita mulai. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu kewajiban finansial yang signifikan bagi setiap individu yang memiliki kendaraan di Indonesia. Sejak tanggal 5 Januari 2025, sistem perpajakan kendaraan mengalami transformasi mendasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD. Perubahan ini membawa inovasi penting dalam mekanisme pemungutan pajak, khususnya dengan mengenalkan sistem opsen nilai tambah pajak sebesar 66%. Sistem ini dirancang untuk memberikan daerah lebih banyak sumber pendapatan dalam rangka memperkuat otonomi daerah dan investasi infrastruktur lokal. Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi paling dinamis di Indonesia telah mengimplementasikan peraturan terbaru ini dengan menyesuaikan tarif yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kewajiban wajib pajak dan kebutuhan pendapatan daerah. Jadi, pemerintah pusat melalui UU HKPD telah memutuskan untuk mentransfer otoritas pajak secara lebih besar kepada pemerintah daerah. Strategi ini diimplementasikan dengan cara yang pertama, penurunan tarif pusat. Tarif dasar PKB diturunkan dari 1,75% menjadi 1,12%. Pengurangan 36% dari tarif semula. Yang kedua, pengenalan opsi untuk daerah. Komponen tambahan 66% dari pajak dasar dikhususkan untuk masuk langsung ke kas daerah. Yang ketiga, netral beban wajib pajak. Meskipun ada tambahan opsi, total beban pajak justru naik minimal. Selanjutnya, perubahan tarif pokok BBNKB bea balik nama kendaraan bermotor. Tarif ini juga mengalami penyesuaian. Untuk aspek tarif BBNKB sebelum 5 Januari 2025 sebesar 12,5%. Lalu sejak 5 Januari 2025 sebesar 12%. Lalu perubahannya menurun sebesar 0,5%. Lalu untuk opsi BBNKB sebelum 5 Januari 2025 tidak ada. Lalu sejak 5 Januari 2025 66%. Lalu untuk total efektif sebelum 5 Januari 2025 sebesar 12,5%. Lalu sejak 5 Januari 2025 sebesar 19,92%. Perubahannya naik sebesar 7,42%. Struktur komponen pajak kendaraan. Komponen-komponen utamanya yang pertama, BBNKB atau bea balik nama kendaraan bermotor. BBNKB adalah pajak yang dibayarkan sekali saja saat pembelian kendaraan baru atau saat terjadi pemindahan kepemilikan. Kapan dibayarnya? Saat membeli kendaraan baru atau pembelian pertama, saat pembelian kendaraan bekas dan melakukan balik nama, saat menjual kendaraan ke pemilik baru. Rumusnya,
BBNKB sama dengan NJKB dikali tarif ditambah NJKB dikali tarif dikali 66%. Yang kedua, PKB, pajak kendaraan bermotor. PKB adalah pajak yang dibayarkan setiap tahun selama kendaraan tetap terdaftar atas nama pemilik. Rumusnya, PKB sama dengan NJKB dikali koefisien dikali tarif PKB ditambah option 66%. Selanjutnya, penjelasan koefisien bobot. Untuk tipe kendaraan motor roda 2, koefisiennya 1,0, alasannya basis standar, tidak ada penggali. Lalu, untuk tipe kendaraan sedan standar, koefisiennya 1,00 sampai 1,025. Alasannya sedikit lebih tinggi karena ukuran. Lalu, untuk tipe kendaraan MPV, koefisiennya sebesar 1,05. Alasannya lebih besar, lebih berat dari sedan. Lalu, untuk tipe kendaraan SUV besar, koefisiennya sebesar 1,05 atau 1,10. Alasannya ukurannya dan berat lebih besar. Lalu, untuk tipe kendaraan bus atau truk, koefisiennya 1,10 sampai 1,5. Alasannya dampak infrastruktur paling besar. Selanjutnya, SWDKLLJ atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. SWDKLLJ adalah sumbangan wajib kontribusi sosial yang diwajibkan dari setiap pemilik kendaraan untuk program keselamatan lalu lintas. Besaran SWDKLLJ untuk tipe kendaraan motor kurang dari 250 cc untuk per tahunnya sebesar Rp35.000. Alasannya kapasitas mesin kecil, risiko sedang. Lalu, untuk tipe kendaraan motor lebih dari 250 cc untuk per tahunnya sebesar Rp83.000. Alasannya kapasitas mesin besar, risiko lebih tinggi. Lalu, untuk tipe kendaraan mobil roda 4 per tahunnya sebesar Rp143.000. Alasannya kapasitas penumpang besar, risiko tertinggi. Baik, sekarang kita masuk ke bahasan inti, yaitu simulasi perhitungan. Pertama, kita menghitung untuk kendaraan roda 2. Contohnya, kita menghitung untuk motor Honda Vario 125 dengan estimasi NJKP misal 24 juta. Langkah pertama, kita hitung BBNKB dasarnya yaitu NJKP 24 juta dikali tarif BBNKB Jawa Barat sebesar 12%, yaitu Rp2.880.000. Langkah kedua, hitung option BPNKB dengan mengkalikan BPNKB dasar dengan 66% sama dengan Rp2.880.000 dikali 66% sama dengan Rp1.900.800. Langkah terakhir, kita hitung total BPNKB-nya dengan menambahkan Rp2.880.000 dengan Rp1.900.000 sama dengan Rp4.780.800. Jadi, pajak BPNKB-nya yang dibayar saat membeli motor Honda Vario tersebut senilai Rp4.780.800. Untuk SWDKLLJ per tahunnya Rp35.000. Biaya STNK Rp100.000 dan TNKB atau plat nomor Rp60.000. Selanjutnya, yang kedua, kita menghitung untuk kendaraan roda 4. Sebagai simulasi, saya akan mengambil contoh mobil Toyota Innova Zenith dengan estimasi NJKP Rp480 juta semisal. Langkah pertama, seperti tadi kita menghitung BBNKB-nya dengan rumus yang sama. NJKP 420 juta dikali 12% tarif di Jawa Barat.
Hasilnya Rp4.939.200. Lalu dikalikan option BBNKB 66%, hasilnya Rp33.264.000. Dan ditambahkan dengan BBNKB dasar Rp50.400.000 dengan hasil total BBMKB Rp83.664.000. Selanjutnya, perhitungan PKB tahun pertama. Untuk rumusnya sama seperti pada rumus roda 2 sebelumnya, yaitu NJKP mobil 420 juta dikali koefisien 1,05. Kenapa 1,05? Karena mobil Toyota Innova Genesis termasuk MPP dikali 12% tarif Jawa Barat, hasilnya Rp4.939.200. Untuk optionnya, hasil PKB dasar Rp4.939.200 dikali option 66% sama dengan Rp3.259.872. Terakhir, untuk total PKB tahun pertamanya senilai Rp9.199.072. Untuk SWDKLLJ per tahunnya Rp143.000, STNK Rp100.000, dan TNKB Rp60.000. Video ini telah menguraikan setiap detail perhitungan pajak kendaraan bermotor dan mobil di Jawa Barat tahun 2025 dengan fokus pada studi kasus yang relevan dan praktis. Ingat, pajak bukanlah beban yang tidak perlu, tetapi investasi dalam infrastruktur publik dan keselamatan lalu lintas yang menguntungkan semua orang. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.